Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kegiatan berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Apakah ada yang berkenan untuk meminta doa? Boleh, Mbak Ajwa? Sebelum memulai konseling pada sore hari ini, alangkah baiknya kita doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusria Kusumadani dan saya akan mendampingi kalian dalam kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini. Di sini saya sebagai pendamping yang siap mendengarkan dari cerita kalian semua. Tujuan konseling kelompok ini adalah membantu kalian mengenal diri, mengekspresikan perasaan, serta saling belajar dan mendukung satu sama lain. Semua yang diberikan di dalam kelompok ini bersifat rahasia, sehingga diharapkan kalian merasa aman dan nyaman. Apakah kalian menyetujui ini? Setuju. Ya, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Setiap pendapat dan perasaan kalian berharga. Kalian juga bebas untuk berbicara atau memilih diam jika belum siap. Apakah aturan ini bisa disepakati bersama? Bisa. Terima kasih. Saya senang melihat kesiapan kalian untuk mengikuti sesi ini. Sebelum masuk kegiatan ini, saya ingin mengajak kalian melakukan kegiatan singkat agar suasana lebih santai dan kita bisa saling mengenal. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Nanti kita perkenalan. Kalian boleh menyebutkan nama kalian dan perasaan kalian pada pagi hari ini. Pada sore hari ini, dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Izalia Monina. Teman-teman bisa manggil saya Emil. Perasaan saya pada sore ini adalah senang karena saya bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa ini. Kemudian juga tegang karena saya akan mengikuti konseling kelompok, tapi juga saya insya Allah akan terbantu ketika selesai mengikuti konseling kelompok ini. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Najwa. Perasaan saya pada sore hari ini adalah senang karena mendapat tugas yang banyak. perkenalkan saya Rizka Anissa. Perasaan saya pada sore hari ini adalah senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dan melaksanakan konseling pada sore hari ini. Masya Allah. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sari Desari. Perasaan saya hari ini bahagia karena bisa melaksanakan konseling kelompok dan mengutarakan apa yang saya rasakan nanti. selanjutnya, yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Fatia Nurmawati, bisa dipanggil Elka. Perasaan saya hari ini adalah cukup senang karena hari ini saya merasa produktif dari pagi sampai sore. Apa itu Mbak Kain? Dari pagi mengikuti jam perkuliahan dan setelah pulang kuliah saya mengikuti sesi konseling kelompok untuk mengutarakan kecemasan atau perasaan yang saya alami. Oke, terima kasih sudah berbagi. Saya bisa merasakan bahwa setiap dari kalian datang dengan perasaan yang beragam dan semuanya sangat baik. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke kegiatan inti, yaitu sekarang saya ingin kalian mengungkapkan satu hal yang mencerminkan kalian bangga pada diri kalian sendiri. Nah, kalian boleh menceritakan bangga diri sendiri dari sebelah kanan saya. Apa tadi Kak? Menceritakan kalian Hal apa yang membuat kamu bangga pada diri sendiri?
karena selama ini saya sudah merasa berhasil melewati perjalanan yang sangat lika-liku untuk sampai di titik ini, sampai di semester 5 ini. Mungkin dari SMA sampai hari ini saya mendapatkan banyak tekanan, mulai dari banyaknya tugas, banyaknya pikiran, dan kurangnya untuk memanajemen diri saya sendiri. Berarti lebih menjurus ke akademiknya Ya. Mbak Eva ya. Itu nanti kita bahas di sesi selanjutnya lagi ya. Ya. Kemudian Mbak Charlie, dari saya sendiri itu sampai detik ini itu saya bangga tepat waktu kalau datang ke kampus nggak pernah telat. Artinya saya bisa manajemen waktu. Artinya saya bisa manajemen waktu. Dan teratur dalam mengatur waktu sampai semester ini. Berarti emang apa? Mbak Charlie sudah bisa memanajemen waktu di saat ini ya. Mbak sudah ya. Hal yang saya banggakan di saya sendiri adalah ketika saya masuk ke dunia perkuliahan ini adalah saya itu bisa lebih terbuka, kemudian bisa mengungkapkan apa yang sedang saya rasakan kepada teman-teman, kemudian kepada orang yang saya percayai seperti itu. Mbak beda anak introvert gitu? Iya dulu, tapi setelah masuk ke perkuliahan ini kan semakin dewasa seperti itu, jadi lebih berani terbuka. Support temennya ya. Iya, alhamdulillah. Ya Mbak Nanda. Kalau saya itu merasa bangga pada diri sendiri karena dulu saya belum bisa manajemen waktu. Kalau sekarang saya bisa membagi antara tugas, istirahat, dan untuk diriku sendiri itu seimbang. Sekarang sudah saya manajemen waktunya Ya. Kemudian yang lain benar. Untuk saya banggakan dalam diri saya sendiri adalah saya memiliki rasa syukur. Saya bersyukur karena apa yang sudah saya lakukan itu hasilnya ada di saat ini. Alhamdulillah, ketika saya mendapat tekanan, kesulitan, hambatan di dalam perkuliahan, ketika saya punya rasa syukur itu, saya bisa mengatasinya. Kemudian juga alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman-teman yang selalu support saya, yang selalu menguatkan saya. Nah itu salah satu hal yang penting untuk saya banggakan karena itu juga membantu saya untuk mencapai ketenangan, kenyamanan dalam masa kuliah saya. Bagus sekali ya Mbak Ina. Karena bersyukur itu sangat penting ya kita. Baik, setelah kalian menjelaskan, menceritakan kalian bangga pada diri kalian sendiri, apakah kalian ada harapan lain untuk diri kalian sendiri setelah ini? Boleh Mbak Ina? Untuk harapan saya untuk kedepannya Ya. Harapan saya untuk kedepannya adalah merefleksi diri saya sendiri karena kan kadang saya mempunyai sifat karakteristik yang mungkin bagi teman-teman sulit untuk menerima sifat itu. Nah, itu perlu saya koreksi, perlu saya untuk memperbaiki diri agar saya itu diterima di lingkungan saya, kemudian bukan mengubah tapi untuk ya mengurangi bahwa kalau saya punya sifat yang mungkin negatif, nah saya bisa memperbaikinya ke arah positif. Tapi kalau saya sudah positif tapi lingkungannya saya negatif, nah itu juga perlu saya seimbangkan. Untuk ke positif ya saya pertahankan untuk konsisten untuk berperilaku positif. Sekali ya. Mbak Najwa? Saya harapannya bisa lebih percaya diri. Sebelumnya tidak percaya sih itu Kurang masalah aja. aja. Karena nggak tahu, kurang pede aja. Diceritakan sesi selanjutnya ya Mbak.
Selanjutnya Mbak Firda. Mungkin harapan selanjutnya adalah saya lebih percaya diri lagi, kemudian saya tetap konsisten, tetap terbuka dengan apa yang saya rasakan, kemudian saya juga semoga tetap apa yang saya rasakan ini bisa diceritakan ke teman-teman yang saya percaya juga. Bagus sekali. Mbak Sari. Harapan kedepannya itu saya ingin mempertahankan yang sudah saya anggap berhasil dan untuk sekarang, karena kita kan sudah memasuki semester 5, sudah ibarat sih sudah mahasiswa akhir, dan kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan tugas, untuk menyelesaikan kuliah ini dengan baik, dan harapannya saya bisa mempertahankan apa yang sudah saya anggap berhasil untuk sekarang. Mungkin harapan saya ke depannya memperbaiki diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena dari perilaku dan pengalaman-pengalaman yang saya lakukan selama ini masih banyak yang harus saya benahi gitu sih. Semoga harapan kalian semuanya segera tercapai ya. Amin. Terima kasih sudah berbagi. Saya bisa menangkap bahwa kalian semua adalah pribadi yang berusaha kuat meskipun menghadapi tantangan. Saya menghargai keberanian kalian semua untuk jujur menyampaikan perasaan kalian semua. Dari cerita kalian, saya melihat bahwa setiap orang memiliki potensi dan harapan yang berbeda-beda dan sangat berharga. Di kelompok ini kita akan saling mendengarkan, menghargai, dan belajar memahami dari diri kalian sendiri maupun orang lain. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini kan kita telah saling mengenal, saling mendengarkan, dan mulai membangun rasa percaya. Saya sangat mengapresiasi kejujuran dan keberanian kalian, serta harapan yang sudah diungkapkan. Semoga kalian bisa mengembangkan harapan yang sudah dilakukan sampai saat ini. Iya Kak. Apapun yang kalian rasakan saat ini adalah bagian dari proses mengenal diri. Tidak perlu dipaksakan, semua akan berjalan sesuai kesiapan masing-masing. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kegiatan yang membantu kalian memahami diri dan perasaan kalian lebih dalam. Kapan kalian bisa untuk melakukan konseling pada sesi selanjutnya? Mungkin seminggu ke depannya. Seperti hari ini dan jamnya sama. Terima kasih atas partisipasi kalian pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Apakah ada yang berkenan untuk menutup? Baik Mbak Ivania. Kita akhiri kegiatan pada sore hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan semangat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.